Kita tadi juga sudah kehadiran salah satu panelis ya, yang akhirnya sudah bergabung bersama kita. Impor dari Bogor nih ya. Impor dari Bogor. Ada Mas Hoirul Umam. Terima kasih banyak Mas Hoirul Umam dan juga Prof Kacung yang asli dari Jawa Timur yang bisa membaca bagaimana prediksi debat perdana malam hari ini. Iya, tapi kita menuju ke Mas Umam dulu. Mas Umam, seperti tadi sudah kita mention di awal, Mas Umam. Ini cukup menarik ya, pertarungan di Pilkada Jawa Timur. Nah, ini kalau kita lihat Mas Umam, 3 tokoh ini kan merepresentasikan NU semua. Dan NU adalah basis suara di Jawa Timur. Nah, kalau untuk di Pilkada sekarang ini seberapa signifikan suara NU bisa memberikan suntikan elektoral untuk masing-masing paslon ini? Iya, memang kalau misal kita lihat dari sisi etnografi masyarakat politik Jawa Timur, memang representasi Bangjo, Abang dan Ijo. Jadi representasi kelompok abangan sebagai simbol nasionalis, gerbong nasionalis, dan juga kelompok religius yang direpresentasikan oleh NU memang cukup dominan. Dan kalau misal kita cermati dari hasil pileg kemarin, memang PKB salah satu partai yang mengalami konsolidasi kekuatan suara yang cukup signifikan. Maka kemudian PKB memiliki golden ticket untuk kemudian mengajukan pasangan Mbak Lulu dan juga Mas Lukmanul Hakim untuk maju di Pilgub kali ini. Tetapi begini, bahwa kemudian nama atau representasi kekuatan NU memang diperebutkan. Tetapi memang kalau misal kemudian semuanya terbagi secara merata di masing-masing kandidat, maka kemudian hal itu menjadi sebuah pertanda bahwa sebenarnya NU juga akan terdistribusi kekuatan suaranya. Meskipun kalau misal kita cermati, ada elemen-elemen yang lebih kuat ke NU-annya, ada yang kuat tetapi dalam konteks mesin politiknya menjadi penting untuk dibuktikan. Misalnya Mbak Lulu tentu representasi dari PKB, Mbak Lulu juga kader muda NU, tetapi juga sebagian juga memahami bahwa Mbak Lulu itu ruang pertarungannya bukan di Jawa Timur sebelumnya, tetapi di Jawa Tengah. Apakah kemudian mampu kompetitif? Bisa saja, karena buktinya PKB juga tetap tampil kompetitif di level Jawa Timur. Bu Hovifah saya pikir punya kekuatan akar suara yang cukup memadai, bukan hanya muslimat, tetapi at least incumbency dia selama 5 tahun itu memberikan akar yang cukup luar biasa. Dan kemudian Bu Risma representasi dari PDIP nasionalis, tetapi ada juga Gus Hans di sana. Tetapi kemudian apakah kombinasi nasionalis dan ijo atau representasi dari Nahdlatul Ulama bisa terkonsolidasi secara optimal, perlu kita uji. Tetapi per hari ini dari 3 kandidat ini yang memiliki karakter atau kemudian kekuatan konsolidasi Nahdliyin yang tampaknya relatif lebih besar memang di Lulu Nur Hamidah dan juga Bu Hovifah. Kalau misal kita breakdown secara lebih detail, tampaknya kalau misal diperkuat dengan basis kekuatan suara, Bu Hovifah tampaknya cukup lebih menjanjikan. Tapi tidak bisa underestimate kepada kekuatan PKB. PKB adalah pemenang di Jawa Timur. Baik, kita tidak underestimate sama sekali. Menarik ketika mengkombinasikan antara suara nasionalis dan juga kaum Nahdliyin yang diperebutkan di Jawa Timur. Kita langsung bertanya ke akamsinya Jawa Timur nih ya. Prof Kacung Marijan, melihat waktu yang sangat singkat untuk berkampanye, apakah para rival, para penantang ini bisa menggerus suara dari petahana Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak? Prof Kacung Marijan. Dari sisi waktu ya, Bu Hovifah sangat diuntungkan karena beliau sudah berkampanye sejak 5 tahun yang lalu. Jadi bahkan sejak debat pertama gubernur 5 tahun yang lalu. Sementara baik Mbak Lulu maupun Bu Risma itu kan last minute kan, terutama sekali setelah soal syarat pilkada ya, thresholdnya tidak 20% lagi. Itu sebabnya PDIP bisa ngajukan Bu Risma sama Gus Hans sendiri. Walaupun tadi kalau PKB kan sejak awal memang punya golden ticket ya. Nah, tetapi baik yang dari PKB maupun dari PDIP ini kan last minute ya. Tidak sejak awal memang didesain untuk bertarung di Jawa Timur. Memang sejak awal itu ada gereneng-gereneng ya, kalau gereneng dalam Jawa Timur itu omong-omong itu ya. Nah itu ada sih Bu Risma masuk, tapi Mbak Lulu sama sekali nggak ada masuk waktu itu ya. Yang ada misalnya Mas Halim dan lain-lain itu. Nah sehingga di sini akan menarik bagaimana 2 pasang calon itu yang Mbak Lulu sama Bu Risma memanfaatkan waktu yang terbatas untuk ke sana. Sehingga di sini nanti debat ini bayangan saya itu ada 2 hal, yaitu satu, Bu Hovifah mungkin karena dia incumbent
model strateginya defending maupun attacking. Oke. Nah, tapi kita lihat nanti apakah Mbak Lulu sama Bu Risma ini akan attacking. Ya. Jadi ini nanti kita lihat tadi, kita nggak tahu persis, yang pasti Bu Kofifa tidak hanya defending, tetapi kan juga bisa attacking, karena ini emak-emak ya, emak-emak yang luar biasa, ya bisa defend, attack itu sama-sama punya kemampuan yang top itu. Ya, Prof. Kacung Marijan ini kan sebagai komunikasi politik sekaligus kebijakan publik ya, Andro ya. Nah ini menarik, tadi menyambung pernyataan yang disampaikan oleh Mas Khairul Umam bahwa basis NU ini bisa memberikan suntikan elektoral yang begitu signifikan untuk masing-masing paslon. Artinya apakah program-program yang nanti akan dikeluarkan oleh masing-masing paslon ini juga berorientasi terhadap warga NU? Begini, memang kalau lihat perilaku pemilih itu kan bisa saja berbasis sosiologis ya. Tadi basis NU itu sosiologis. Kalau program itu kan rasional itu. Iya. Nah, tapi pemilih kita kan dua-duanya, bisa sosiologi, bisa psikologi, bisa juga rasional itu. Mau nggak mau, terutama sekali adalah pemilih yang melek huruf kelas menengah ke atas, itu juga ingin melihat program apa sih yang ditawarkan kepada mereka. Nah, warga Jawa Timur jelas bukannya NU kan, karena di sana juga Muhammadiyah juga ada, kemudian macam-macam lah itu, Katolik, Kristen juga banyak. Jadi pluralisme di Jawa Timur juga cukup kuat. Walaupun mayoritas itu NU. Tentu saja masing-masing kalau calon itu kalau mau program rakyat Jawa Timur sudah termasuk kena semuanya, NU kena, yang bukan NU juga kena. Nah, tapi kembali masyarakat NU taruhlah 60% di Jawa Timur itu adalah orang NU. Itu kan juga nggak semuanya memilih partai yang terkait dengan NU juga gitu loh. Jadi mereka juga tersebar di mana-mana. Termasuk dalam Pilpres kemarin pun juga di mana-mana. Dalam Pilgub, Pilwali Kota juga seperti itu. Jadi bisa terbelah juga. Gitu. Walaupun bisa juga untuk partai tertentu, misalnya PKB waktu pemilu kemarin itu terkonsentrasi. Tetapi kalau warga NU banyak milih PKB, PKB harusnya di atas 50%. Tapi PKB kan 27% kan gitu. Soal angka dan juga statistis ini masih sangat dinamis karena masih debat perdana. Kami yakin Bang Daniel Johan juga ingin mengomentari dan juga Mas Guntur Romli. Tapi kami akan tampilkan, pemirsa, ini ada gambar perjalanan pasangan Hovifah Indar Parawansa dan juga Emil Dardak yang sedang menuju ke lokasi venue debat. Nanti kita lihat perkembangan terbarunya sesaat lagi, Vita ya. Tetaplah bersama kami.